Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kata-kata takkan mampu mengungkapkan betapa dalam dan luas cinta kasih-Mu terhadap kami, yang Kau tampakkan dalam hati Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami menyadari bahwa barang siapa menaruh cinta kasih harus memberikan dirinya, dan bahwa cinta kasih-Mu harus menjadi inti hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 3 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya sering dikatakan tidak punya hati. Hati adalah lambang kepekaan dan cermin kemanusiaan kita. Maka ketika kita merayakan Hati Yesus yang Maha Kudus, kita mengenangkan sosok Yesus yang hanya ingin menyelamatkan manusia dengan kelemah lembutan. Ketika ia wafat dan tergantung di kayu salib, seorang prajurit masih melakukan kekerasan terhadap tubuhnya, dan dari lambung Yesus yang ia tikam itu segera mengalir keluar darah dan air. Keduanya adalah lambang penebusan dan pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Satu-satunya sosok yang dapat mengalahkan
segala bentuk kekerasan di muka bumi ini. Sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa diciptakan sebagai manusia yang berhati, dan bahwa hanya kelemah lembutan dari kemanusiaan kita itu di dunia yang terluka ini dapat disembuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil pada hari ini kita mendengar bahwa manusia diberikan kebebasan. Kebebasan ini memampukan manusia untuk memiliki dan memaknai hidup secara positif atau negatif. Kebebasan yang digunakan secara positif membawa orang kepada kebahagiaan. Namun, bila diisi secara negatif, dapat mendatangkan kehancuran. Setiap kita dapat menjawab tawaran keselamatan dari Allah dengan sikap, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Hal itu diwujudkan atau dinyatakan dalam sikap pertobatan dan percaya pada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dua sikap itu saling melengkapi untuk meraih kekudusan atau kesucian hidup. Maka sangat jelaslah bagi kita bahwa pertama-tama harus membangun sikap tobat, mau menjadi hamba Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan untuk mencapai kebahagiaan hidup bersatu dan bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kita dapat berseru, "Datanglah kerajaan-Mu dan rajailah hati kami dengan hati kudus-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus." Kemudian senantiasa memohon, "Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, ketika kita merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, maka kita pun diajak untuk memiliki hati seperti Yesus. Hati yang selalu memancarkan kasih kepada sesama. Hati yang selalu rela mengampuni orang yang membuat kita mengalami penderitaan. Hati yang selalu merangkul dan menyapa setiap orang sebagai saudara dan saudarinya dalam situasi apapun tanpa memandang bulu. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati seperti hati Yesus, maka dunia akan semakin penuh dengan kedamaian. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus kita berjuang untuk memiliki hati seperti Kristus. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.